Baru sekali ini presenter kondang Dewi Huges dan suaminya Ahmad Hestiavin berlibur ke luar negeri dalam waktu yang cukup panjang. Selama 9 hari bersama rombongan para pemenang Panasonic Awards 2003 beberapa waktu lalu, pasangan ini berkunjung ke Jepang dan Hong Kong. Kesempatan langka ini tidak disia-siakan oleh Huges yang awalnya enggan pergi sendirian. Peraih 2 Panasonic Awards itu mengajak sang suami yang memang mendorongnya untuk tetap pergi. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dari orang-orang terkenal sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore ini. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Presenter Tantowi Yahya memenangkan gugatan terhadap penyanyi Audrey Papilaya. Hakim memutuskan Audrey untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100 dan membuat permohonan maaf di media cetak dan elektronik. Dewi Huges dan Ahmad Hestiavin menikmati liburan ke Jepang dan Hong Kong sebagai pasangan pengantin baru. Sementara itu, presenter acara musik Dewi Sandra benar-benar menikmati suasana liburan ke Jepang dan Hong Kong meski tanpa disertai suami. Dua penyanyi digugat cerai oleh istri masing-masing melalui Pengadilan Agama Kota Bandung. Keduanya adalah Doel Sumbang yang digugat cerai oleh Rina Rufina Mutar, sedangkan Ashraf digugat cerai oleh Rani Yuliawati. Mantan anggota kelompok vokal Molucas Audrey Papilaya kembali harus menelan kenyataan pahit setelah Selasa kemarin Pengadilan Negeri Bekasi memenangkan gugatan mantan produsernya Tantowi Yahya dalam kasus pencemaran nama baik. Audrey juga mengaku kecewa atas putusan sidang itu. Dan pemirsa, berikut adalah hasil liputannya. Presenter kondang Tantowi Yahya memenangkan gugatan terhadap Audrey Papilaya di Pengadilan Negeri Bekasi Selasa 4 Mei kemarin. Mantan personel kelompok vokal Molucas itu menurut Hakim Sutarjo SH terbukti telah mencemarkan nama baik Direktur Utama Cipi Production tersebut dan dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp100. Audrey maupun pengacaranya Ferry Amahorsea SHMH tidak hadir pada saat putusan dibacakan. Gugat-menggugat bermula dari somasi yang dilayangkan Audrey kepada Tantowi Yahya pada tanggal 11 Februari 2003. Waktu itu Audrey merasa hak asasinya dilanggar. Ia dikeluarkan dari Molucas karena kedapatan telah menikah dan punya anak. Ia juga mempertanyakan royalti CD yang belum dibayar. Karena somasi tidak ditanggapi, pengacara Audrey, Ferry Amahorsea, menggugat Tantowi Yahya lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi gugatannya ditolak. Rencananya Ferry akan membuat gugatan lagi. Namun pihak Tantowi lebih dulu mengajukan gugatan balik terhadap Audrey di Pengadilan Negeri Bekasi. Setelah 2 kali tertunda, hakim akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan itu. Bagaimana komentar pihak Audrey atas putusan hakim yang dijatuhkan tanpa kehadiran mereka? Cek dan Dicek telah memutuskan Audrey untuk memberikan konfirmasi langsung, namun ia menunjuk pengacaranya untuk berbicara. Memang secara hukum tidak diatur secara tegas mengenai itu. Tapi berdasarkan etikanya ya, seharusnya mereka harus menunggu kita dong. Iya toh? Di dalam praktek seharusnya mereka menunggu kita. Nggak bisa terburu-buru begini. Kita pada waktu perkara ini berjalan, kita didesak untuk segera. Karena karena ada hakim anggota yang akan pindah. Tapi kenyataannya persidangan ditunda 3 kali, 2 kali penundaan. Untuk putusan ditunda 2 kali. Lah, sedangkan pemeriksaan perkara sudah selesai. Apakah Audrey maupun Ferry mencium adanya kecurangan dalam persidangan ini? Kita tidak menuduh. Masyarakat umum yang tidak pernah berurusan di peradilan pun bisa menarik suatu kesimpulan bahwa sudah memberikan suatu penilaian bahwa peradilan ini sudah terkontaminasi oleh uang. Nah, berdasarkan image dari masyarakat yang semacam itu, kita sebagai pencari keadilan ya, yang membela hak-hak asasi yang tertindas, membela orang yang teraniaya, ya tidak jauh dari situ dong. Tentu kita bisa menafsirkan secara ini, wah ini pasti ada apa-apanya.
tanggal 20 rencana putusan mau dibacakan, dia tidak hadir. Ditunda tanggal 4 sekarang. Nah, begitu. Tanggal 4 dia hadir, langsung putus. Lantas apakah Audrey akan membayar ganti rugi sebesar Rp100 dan membuat permohonan maaf secara tertulis kepada Tantowi Yahya? Dari sejak semula sudah saya katakan, jangankan Rp100, setengah rupiah juga tidak. Itu mengenai materi. Untuk permintaan maaf, jangankan maaf saja tidak. Kita fight, sampai dimanapun kita fight. Ya. Dan ini bukan masalah yang gampangan buat saya. Ya, kita fight. Ya kan? Orang Anda boleh mengatakan bahwa Tantowi punya uang, Tantowi dekat dengan pusat kekuasaan. Silahkan aja. Tapi kita punya satu keyakinan kok, kebenaran ini tidak bisa disembunyikan. Seperti halnya Audrey, Tantowi Yahya pun enggan dimintai komentarnya seputar putusan itu. Ia menunjuk pengacaranya Minola Sebayang SH untuk menjawab pertanyaan wartawan kenapa tuntutan ganti ruginya cuma Rp100. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan yang tujuannya untuk profit oriented, sehingga Rp100 bagi Tantowi Yahya sudah cukup. Yang paling penting adalah bahwa Audrey menyadari ya dengan somasi yang dia berikan terhadap Tantowi Yahya, dan isi dari somasinya itu tidak sesuai ya, dikatakan tidak membayar royalti, kita buktikan sudah bayar royalti, dikatakan memasung, tapi kita buktikan bahwa kita memberikan keleluasaan bagi Audrey untuk masuk ke dalam grup bunglon. Jadi dengan hal-hal yang sedemikian itu sudah patutnya lah apabila hakim memutuskan kepada Audrey untuk memohon maaf. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua nomor operator GSM. Siapa tahu Anda pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp1 juta. Saat diundang Panasonic untuk berkunjung ke Jepang, Dewi Huges dan suaminya Ahmad Hestiavin yang tengah mendambakan kehadiran buah hati tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berbulan madu yang kedua. Dan pemirsa, inilah kisah mereka saat menikmati suasana negeri Sakura. Baru sekali ini presenter kondang Dewi Huges dan suaminya Ahmad Hestiavin berlibur ke luar negeri dalam waktu yang cukup panjang. Selama 9 hari bersama rombongan para pemenang Panasonic Awards 2003 beberapa waktu lalu, pasangan ini berkunjung ke Jepang dan Hong Kong. Kesempatan langka ini tidak disia-siakan oleh Huges yang awalnya enggan pergi sendirian. Peraih 2 Panasonic Awards itu mengajak sang suami yang memang mendorongnya untuk tetap pergi. Mereka sekaligus memanfaatkan perjalanan ini untuk berbulan madu lagi. Tidak heran selama perjalanan, keduanya sering bikin iri peserta lainnya yang semuanya datang sendiri tanpa didampingi pasangan. Huges dan suami selalu berduaan dan mesra. Buat pasangan ini, berlibur bersama rombongan pemenang Panasonic Awards sekaligus berbulan madu lagi ternyata mengasihkan. Tadi berpikir liburan, tapi ternyata dua-duanya bisa dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Nah, Kemarin ya di Kyoto, tempatnya yang dingin tuh sangat menunjang banget deh pokoknya. Terus di sini ini liburan nih, kita main-main hari ini ya. saatnya ini naikin adrenalin. Wah, teriak-teriak. Seru banget deh. Tempat yang kita kunjungin juga bukan tempat yang biasa-biasa aja gitu. Dan semuanya berhubungan sama pertelevisian. Yang paling romantis sih buat kita di Kyoto ya. Ya, Kyoto tuh kayak kayak puncak lah, kayak Cibodasnya gitu ya, bunga-bunganya pada mekar, udaranya dingin, terus hotelnya juga Ketemu sakura ya. masih ketemu sakura. Hotelnya juga kan kayaknya kayak hotel-hotel di Ubud gitu ya, tradisional banget gitu. Jadi datang ke situ benar-benar refreshing gitu. Dan yang menyenangkan meskipun kita datang ke Tokyo misalnya kota gede, tapi nggak macet, nggak kotor, nggak berisik ya. Pasangan ini menikah 17 Juni 2001 lalu di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sebelum menikah dengan Huges, Afin bekerja di Freeport, Papua. Tapi kini, ia menjadi manajer Huges mengurus segala keperluan istrinya yang sibuk sebagai presenter dan MC. Selain itu, keduanya juga mengelola usaha bersama, di antaranya Children's Center. Huges dan Afin mengaku ada kalanya mereka ribut-ribut kecil. Liburan ini justru bikin mereka akur-akur saja. Kemarin aku sempat bilang sama dia, asik, aku udah berapa hari nggak dimarahin kakak. Karena dia tuh manjain, kalau udah trip kayak gini, dia tuh berusaha untuk bikin Huges ngerasa nyaman gitu.
jangan sampai klaustrofobianya kambuh ya kayak gitu-gitu tuh dia yang ada aku dia selalu gitu. Jadi dia sayang banget kalau pagi gini seneng nih. Kita nggak pernah berantem ya udah berapa hari ya. Keributan juga ya. Seru. Kayaknya aman gitu. So di sini bener-bener ya mereka bikin kemasan untuk segala Entertain sesuatu banget tuh ya. sangat entertaining dan sangat